Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Abdul Aziz, advokat dan legal konsultan firma hukum Progressive Law Jakarta. Kali ini saya ingin bicara tentang peristiwa mutakhir berkaitan dengan perundungan, bullying, penganiayaan, tepatnya penyiksaan yang berujung kepada hilangnya nyawa seorang santri di dua tempat, tepatnya di Jawa Timur. Satu di sebuah pesantren di kawasan Lawang, Kabupaten Malang. Yang kedua di Kediri, Jawa Timur. Keduanya meninggal dunia. Nah, rasanya itu baru sekira setahun lalu, belum sampai ya, sekitar 10 bulan yang lalu kita sudah digegerkan dengan peristiwa bullying, perundungan, penganiayaan, penyiksaan di kawasan Jawa Timur pula. Peristiwa tersebut di sebuah pesantren ternama begitu. Nah, kali ini kemudian terjadi kembali di Kecamatan Lawang, sebuah pesantren Kabupaten Malang, dan juga di Kediri. Nah, ada beberapa catatan kritis yang ingin saya sampaikan, bahwa peristiwa perundungan, bullying ini terus terjadi, marak terjadi, seolah menjadi satu fenomena yang sulit diurai begitu ya. Nah, kenapa saya sebut fenomena? Karena dalam catatan saya setidaknya ada lebih dari 30 peristiwa yang terjadi di Indonesia. Dan ini terjadi tidak saja di pesantren yang jauh dari kata modern, bahkan banyak yang juga sudah disebut dengan pesantren yang sudah modern. Itu artinya manajemennya sudah bagus, pengelolaannya sudah bagus, penyelenggaraan pendidikannya sudah bagus, dan tokohnya di pesantren tersebut yang akrab kita sebut dengan kiai itu juga sudah begitu mewanti-wanti kepada setiap pengurus agar melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan agar santri benar-benar aman dalam belajar, para orang tua tenang. Nah, ini sebagai pembuka. Kemudian saya ingin masuk pada poin pertama dalam catatan saya, bahwa peristiwa demi peristiwa yang terus berlangsung ini tidak bisa kita biarkan. Anak-anak kita harus kita pastikan yang berada di pesantren itu belajarnya tenang, orang tuanya juga tidak was-was. Dan satu hal, bahwa pesantren harus menjadi kawah condro di muka ilmu pengetahuan yang harus menjamin keamanan anak. Dia harus ramah anak. Tidak boleh kemudian pesantren menjadi tempat yang ditakuti oleh anak. Ini poin yang pertama. Nah, bagaimana caranya? Tentu ada satu langkah progresif, langkah berkemajuan yang harus dilakukan oleh pesantren. Namun sebelum masuk pada itu, yang ingin saya tegaskan bahwa ini harus menjadi cambuk bagi Direktorat Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia, yang dalam hal ini mengawal satu instrumen perundang-undangan yang disebut dengan Undang-Undang tentang Pesantren begitu. Di dalam Undang-Undang tentang Pesantren, saya termasuk memberikan salah satu masukan dalam revisi tentang SK Dirjen tentang pendirian pesantren begitu, bahwa sebuah institusi yang kita sebut pesantren harus memiliki sistem pengawasan yang terencana, terukur, dan terprediksi. Dengan demikian maka sistem itu akan jalan. Kalau sudah memiliki sistem pengawasan, maka sistem itu akan jalan. Yang menggerakkan itu tidak lagi orang, yang menggerakkan itu tidak lagi tokoh, tidak lagi kiai, tidak lagi pengurus, tetapi satu instrumen yang berupa aturan tertulis dan juga aturan tidak tertulis. Artinya aturan tertulis itu kemudian menjadi pedoman bagi seluruh
santri di pondok pesantren itu, santri termasuk pengurus atau pengelola pondok pesantren itu, begitu ya. Nah, juga ada satu aturan yang barangkali juga tidak tertulis di sebuah pesantren, tetapi aturan itu kemudian diugemi, kata orang Jawa, dipegangi, ditaati, begitu aturan itu yang kita sebut dengan satu istilah al-ada al-muhakkamah. Kebiasaan itu menjadi hukum yang tidak tertulis. Setiap orang kemudian merasa bertanggung jawab untuk menjaga bagaimana kemudian dirinya itu tidak terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan orang lain terluka atau orang lain cedera atau bahkan orang lain itu harus kehilangan nyawanya pada satu waktu. Nah, poin yang pertama itu. Kemudian yang poin yang kedua, Kementerian Agama, Direktorat Pondok Pesantren, dan tentu ini Menteri Agama itu harus mengambil momentum ini sebagai momentum pembenahan, momentum koreksi secara menyeluruh kepada pesantren di Indonesia. Maka usulan saya yang pertama, Kementerian Agama itu harus mengundang seluruh pimpinan pondok pesantren seluruh Indonesia untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan, bukan sistem pengajaran, tetapi sistem pengawasan. Apakah sistem pengawasannya sudah terencana, sudah terukur, sudah terprediksi? Bila itu tidak terencana, tidak terukur, tidak terprediksi, maka Kementerian Agama harus mengambil inisiatif untuk membuat sistem pengawasan dimaksud, begitu. Nah, dan itu kemudian menjadi pedoman bagi seluruh pondok pesantren di Indonesia. Nah, tentu sistem pengawasan ini harus disosialisasikan dengan baik sehingga seluruh pondok pesantren memahami, seluruh pondok pesantren itu bersama-sama bergerak maju untuk membuat sistem pengawasan secara operasional di pondok masing-masing pondok pesantren itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi pondok-pondok pesantren yang telah terjadi banyak peristiwa bullying, perundungan, penganiayaan, penyiksaan, bahkan berujung nyawa, itu harus diundang secara khusus, harus didiagnosis begitu, dicari begitu apa sebabnya sehingga terjadi hal yang di luar dugaan. Karena kalau kita ingat misalnya pada masa-masa dulu bagaimana seorang santri berada di pondok pesantren, hampir peristiwa-peristiwa yang memilukan seperti sekarang sampai hilangnya nyawa itu hampir tidak pernah terjadi. Kalau hanya soal ada pemukulan begitu ya yang sifatnya ringan, tidak membuat cedera, itu hal biasa sebagai bentuk tirakat begitu ya kira-kira. Jadi kalau dipukuli oleh seorang ustadz atau oleh seorang santri itu murni karena bentuk kasih sayang, agar ia belajar dengan semangat, agar ia kemudian berada di bawah target. Bagaimana dia menguasai ilmu alat, ilmu nahwu, ilmu sorof, dan seluruh kitab-kitab klasik maupun kitab-kitab kontemporer yang menjadi rujukan khas dari seorang santri agar sebelum kembali ke masyarakat itu benar-benar matang keilmuannya begitu. Namun satu hal bahwa tidak saja matang keilmuan, tetapi harus ada yang namanya keagungan akhlak begitu ya. Keagungan akhlak. Al-Imam Al-Ghazali itu mengatakan bahwa akhlak itu di atas ilmu. Jadi itu betul sekali bahwa setinggi apapun ilmu seseorang, begitu akhlaknya, sopan santunnya, perangainya begitu, budi pekertinya itu kemudian tidak tampak ya di dalam kesehariannya, maka sesungguhnya dapat disebut tidak ada artinya ketinggian ilmu tadi itu. Ketinggian ilmu harus dibarengi dengan keagungan akhlak begitu. Itu catatan yang kedua, masukan kepada Direktorat Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Menteri Agama harus mengambil inisiasi memimpin langsung bagaimana memastikan pondok pesantren tidak terjadi kembali yang namanya perundungan, bullying, penganiayaan maupun penyiksaan, kemudian naudzubillah sampai kehilangan jiwa, nyawa yang kemudian memilukan bagi kedua orang tua, sanak famili, dan masyarakat sekitarnya yang menanti si santri untuk menjadi pelita di tengah-tengah masyarakat. Kedua,
Bagi pondok pesantren yang sudah mengikuti evaluasi, sudah mengikuti sosialisasi tentang sistem pengawasan, namun kemudian tidak bergerak maju, ya, tidak membuat sistem pengawasan secara operasional sesuai dengan karakteristik situasi dan kondisi di pondok pesantren itu, maka Kementerian Agama harus mengundang pondok tersebut, pimpinan pondok pesantren tersebut. Apalagi ketika kemudian ia tidak membuat, tetapi peristiwa demi peristiwa perundungan, bullying, penganiayaan maupun penyiksaan ini terus terjadi, maka masukan saya, pondok tersebut harus diberi sanksi. Misalnya 2 semester izinnya dicabut, ya, izinnya dicabut 2 semester. Nah, begitu 2 semester itu tidak pula kemudian mentaati agar membuat sistem pengawasan sebagaimana arahan nanti dari Menteri Agama, maka kemudian aturan untuk mencabut izin itu dapat ditambah misalnya menjadi 4 semester begitu. Nah, tentu di dalam pemberian sanksi ini harus diawali dengan peringatan ringan, kemudian sedang begitu. Dan ketika sudah berkali-kali diingatkan, berkali-kali diminta untuk kemudian bagaimana membuat sistem pengawasan, karena di pondok tersebut kerap terjadi yang namanya kasus-kasus bullying perundungan, maka kemudian dapat dipertimbangkan untuk dicabut izinnya secara permanen begitu. Agar apa? Agar ini menjadi pelajaran bagi seluruh pesantren di Indonesia, harus bersama-sama membuat sistem pengawasan yang terencana, terukur dan terprediksi itu. Untuk apa? Semata untuk mencegah adanya kekerasan dalam bentuk apapun di pondok pesantren itu. Pondok pesantren adalah kawah condro di muka ilmu pengetahuan, tempat untuk membentuk keagungan akhlak, keluasan ilmu, kematangan profesional. Itu kalau kita meminjam istilah yang dilontarkan oleh Profesor Imam Suprayogo, tokoh kenamaan di Indonesia, tokoh pendidikan, ex-rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa tidak ada toleransi terhadap pelaku bullying, perundungan, penganiayaan dan penyiksaan. Maka harus diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah mengatur dengan jelas bagaimana kemudian tindakan yang harus diberikan kepada para pelaku. Sebagai closing, bahwa kekerasan di muka bumi harus dihapuskan, termasuk dalam dunia pesantren, dan tokoh di dalam pesantren itu harus menjadi lokomotif perubahan, bahwa peristiwa-peristiwa yang memilukan itu tidak boleh terjadi, agar para santri tenang belajar dan para orang tua tidak was-was putra-putrinya berada di penjara suci pondok pesantren.